Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Septianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus hacker terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasusnya Bejorka. Jadi Bejorka ini memulai aksinya pada Mei 2020, di mana dia mengunggah lebih dari 81 juta akun Tokopedia yang bocor ke situs yang bernama Dark Web. Data yang bocor ini itu termasuk dari ID pengguna, email, nomor telepon, bahkan password. Lalu Bjorka juga mengulangi aksinya lagi pada Juli 2022, yang mana dia berhasil mendapatkan sebanyak 1,3 miliar data pelanggan IndiHome. Lalu pada Agustus 2022 juga Bjorka mengunggah data sebanyak 105 juta, yaitu data pemilih dari KPU, ke salah satu forum. Dan pada 5-10 September 2022, Bjorka mulai membocorkan data-data pribadi pejabat publik, yang mana termasuk Menteri Komunikasi, Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, dan Menteri BUMN. Lalu pada 10 dan 11 September 2022, Bjorka mengaku sudah mendapatkan surat rahasia milik Presiden Jokowi dan BIN dan membocorkan sebagian dari isinya. Lalu pada 13 September 2022, Bjorka memulai akun Twitter yang namanya Bjorkanism dan mulai menyindir pemerintah serta mengunggah data-data yang sensitif di akun tersebut. Namun akun tersebut sekarang sudah diblokir. Karena kasusnya begitu besar, apa sih yang dilakukan pemerintah pada saat itu? Yang pertama, pemerintah denial, teman-teman. Pemerintah bilang kalau misalkan data-datanya tuh aman kok, data-datanya tuh nggak bocor sama sekali gitu. Namun pada akhirnya karena kasusnya semakin banyak, jadi pemerintah yakin nih kalau misalkan datanya itu ternyata sudah bocor. Nah, maka pemerintah mengeluarkan regulasi. Nah, seperti yang kita tahu memang sudah ada namanya Undang-Undang ITE ya. Namun pada kasus Bejorka ini, pemerintah mengeluarkanlah undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang disebut dengan UU PDP. UU PDP ini disahkan pada Oktober 2022 nih sebagai respon dari pemerintah terhadap adanya kasus Bejorka ini. Nah, apa sih isinya? Yang pertama itu pengumpulan dan penggunaan data yang mengharuskan persetujuan dari pemilik sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi tersebut. Lalu yang kedua, akan ada sanksi pidana apabila melanggar UU PDP ini, yang akan dikenakan sanksi pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar. Dampak dari kasus ini tentunya sangat luar biasa ya, karena kita jadi merasa tidak aman nih data-data kita yang ada di internet sana gitu ya, yang mana harusnya dilindungi oleh negara ternyata malah bocor dan sangat membahayakan gitu ya. Dan untuk dampak positifnya yaitu kita harus makin awareness gitu ya terhadap hal-hal yang memang berbau data kita yang akan kita sebar di internet gitu ya teman-teman. Kita harus memilih nih link mana, aplikasi mana yang tentunya bisa menjamin keamanan data kita. Nah, kan tadi pemerintah udah buat regulasi nih ya, yaitu tentang Undang-Undang PDP ya, atau Perlindungan Data Pribadi. Namun apabila kita lihat efektivitasnya, kita bisa lihat sendiri sebenarnya ya teman-teman, kalau misalkan kasus dari kebocoran data ini tuh malah justru semakin meningkat akhir-akhir ini ya. Maka apakah bisa disebut efektif? Tentu saja tidak. Nah, kalau misalkan ada evaluasi yang bisa saya sampaikan, mungkin yang pertama adalah diperlukan penegakan hukum yang memang mengerti tentang dunia cyber gitu ya. Terus masyarakatnya sendiri nih, dari kitanya sendiri itu harus bisa mengenali pentingnya menjaga data gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman tahu, Indonesia ini kan memang negara yang selalu melihat negara-negara lain ya, dia selalu menyontek ya inovasi-inovasi dari negara lain. Maka bisa jadi nih Indonesia menanyakan gimana nih caranya supaya cyber di kita tuh aman gitu. Teman-teman semuanya, dari adanya kasus Bejorka ini tentunya sebenarnya menyoroti kelemahan dari proses cyber di Indonesia gitu. Dan dengan adanya respon dari pemerintah yaitu PDP itu sebenarnya ternyata masih sangat tidak efektif ya kalau misalkan bisa dibilang, karena implementasinya tuh masih belum sesuai atau masih bisa dibilang berantakan gitulah. Nah, untuk teman-teman semuanya juga, untuk masyarakat Indonesia, jangan lupa tadi pesannya ya, harus selalu
waspada dengan penshare-an data kita ke dunia internet ya. Begitu. Sekian saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.